di Grand Final DG WIB Pro Series. Masih bersama Kolius, Choji, dan juga Arashi. Arashi. Tapi satu hal yang Choji notice, ini XP lane ya, Fenrir Healing ternyata tidak mengambil Conclusive Blast ataupun Tenacity ya, lebih ke arah nyari duit. siapa? Dari Glue. Oke, Fenrir dia pakai Healing. Avaris Iya, untuk Avaris. bisa setiap kali mengeluarkan skill, dia bakal dapetin gold. Dan itu sebenarnya emblem yang cukup bagus untuk Glue karena kan dia no cooldown kalau memang nanti diledakinnya secara manual. Oke. Dan sedikit sudah ada pertikaian di arah mid lane di mana ada Senglulos yang sudah menunjuk ke arah Greco. Rafaela. Ada sedikit Mars pergerakannya, Defiant Sword pun sudah menumbangkan seorang Rafaela, tapi dari sisi kita bisa melihat bahwa ada seorang yang menyusul tadi Greco yang sudah ditumbangkan, yaitu Ruby dari Alter Ego. Ya, Kobot Emilo S Mambo itu benar-benar melakukan kayak cover yang cukup baik daripada Mars yang ke takedown itu bakal menghambat farming pattern yang ngebuat dari Dewa United otomatis bakal dapetin nafas yang cukup lega di early game karena dia ketinggalan level dan gold. Ternyata kayak yaudah, gue langsung ngorbanin diri aja, ya kan, nyawa gue lebih murah daripada nyawanya Mars. Sama-sama roamer yang tumbangkan. Jadi balik lagi untuk, walaupun kita bisa melihat bahwa untuk dari network, segi network berbeda 300 ya dari Dewa United dan juga Alter Ego diungguli oleh Dewa United. Tapi balik lagi nih, kita pindah ke arah bottom lane terlebih dahulu, di mana Kobot Emilio Escobar sudah mulai menyiapkan dirinya menahan semua damage yang bisa masuk ke arah Razel yang menggunakan Lilia di arah bottom lane. Tapi pada ujungnya hanya nge-clear minion saja, karena ingat-ingat ini adalah menit-menit awal. So, menit-menit krusial sekali bagi kedua belah tim, dan kalau misalkan ke snowball itu bakal jadi minus bang. Yap, tapi ini dia Turtle in 5 second bakal hadir di Land of Down. Dan kita lihat dari Case juga udah mulai setup walaupun dia keluar rumput karena tadi Kobot mencoba untuk masuk. Dan Quad Shadow menuju ke arah depan, langsung dipanis. Dia harus tertawa miris karena tadi langsung dihajar. Yes, berbeda dengan game pertama di mana Dewa United yang nggak agresif, sekarang Dewa Unitednya yang agresif, di mana Botak pun sudah mulai menerima damage dari Razel di arah bottom lane, dan tiba-tiba Mas pun sudah mulai masuk. Ada Defiant Sword tapi sayang sekali tetap harus ditumbangkan dari Botak di arah bottom lane. Benar-benar bagus banget timing yang dilakukan oleh Mars untuk langsung ke arah bottom lane dan membantu Razel menumbangkan clean. Tapi yang nggak terbantu adalah Jehehe di arah mid lane. Dia harus sendirian lawan minion, sementara Kobot Emilio Escobar harus menerima damage yang lumayan besar dari Kiss dan juga Greco. Semuanya sudah mulai masuk damage-nya, tapi ingat masih ada Mars yang ternyata bukan team fight tapi ngambil buff terlebih dahulu. Yep, kita lihat nih emang early game yang masih agresif banget ya. Sebentar, tapi dari Razelnya mencoba langsung diajar dengan ini yang overturn. Dan Razel pun langsung ter-take down. Silahkan lanjut Sensei. Ya baru ngomong ada yang ke-take down, karena dua tim ini emang masih agresif banget. Dan kita kalau ngomongin kekurangan crowd control dari sisi Dewa United tuh kayak Glue-nya menggunakan Petrify ya. Jadi ada kemungkinan Glue-nya bisa menjadi main engage di big game nanti, dan bisa di follow up dengan movement speed buff dari Holy Healing dan juga dengan Holy Baptism ya. Tapi balik lagi nih, dengan member dari Alter Ego X tuh mau menjaga jarak banget, dan ada seorang Ruby yang bisa mengganggu pergerakan seperti itu. Apakah nanti bisa? Biarpun kalau dibawa ke late game, dengan adanya seorang marksman di sisi Dewa United, DPS-nya secara teori bakal lebih tinggi. Karena itu jadi pertanyaan kan, apalagi di sini Dewa United bisa dibilang berhasil snowballing nih. Dari Lanaya udah dapetin 1 point kill, begitu juga sebenarnya dengan Mars. Dia dapetin 2 point kill dan belum ter-take down sama sekali. Jadi ini adalah lomba di mana kedua jungler siapa yang dapetin pundi-pundi gold, pundi-pundi kill, dan juga level yang lebih cepat dibandingkan lawannya. Tapi ini dia, ini yang overturn mulai dilepaskan Kobot again and again. Apakah bakal jadi korban karena masih bisa flick out ke arah kiri sana dan masih survive. Walaupun dari teman-teman Alter Ego mulai datang, Deviant Sword sudah mulai dikeluarkan dan Botak pun langsung ditusuk. Tempest of Blade mulai dikeluarkan, Greco-nya udah mulai sekarat banget, terbakar dia. Api asmara tapi sepertinya masih bisa selamatkan, ada Holy Healing. Quad Shadow menuju ke arah depan, mencoba untuk kocek-kocek dengan Phantom Shuriken-nya, dan ini dia Shadow Kiru ke minion. JH-nya masih selamat. Aduh. Yes, semuanya masih aman banget untuk Alter Ego X, dimana tadi sudah ada yang ditumbangkan di arah mid lane sana. Tapi ternyata yang akan ditumbangkan juga adalah bottom lane turret dari Dewa United. Dengan bantuan dari Mars, akhirnya Razel bisa mendapatkan turret pertama untuk Alter Ego X, sementara turtle sedang disentuh oleh teman-teman dari Dewa United, dan pada akhirnya Dewa United telah mengambil turtle yang pertama. Baik lagi ke arah mid lane, Kobot menjadi salah satu bisa dibilang target empuk sih dari Kagura dan juga Greco yang dari tadi. Yang Overton benar-benar fokus ke Kobot terus-terusan, karena balik lagi Kobot juga menjadi salah satu kunci untuk combo yang sangat-sangat sakit seperti JH sekarang. Dimana sudah ada close, ada sedikit Holy Baptism pada Razel, tapi sayang sekali ada satu damage yang sangat besar datang dari JH menumbangkan Greco. Tapi dari sisi kita bisa melihat bahwa Mars join the team fight. Lananya mencoba untuk mundur terlebih dahulu, tapi akhirnya terkena sedikit stun dari Kobot, dan semuanya masih kembali lagi berdamai bagi
dari kedua belah tim. Well, tapi di sini Moonstar dengan Uranusnya mencoba untuk menahan pergerakan dari botak, bahkan outer top turret pun berhasil didapatkan. Dan dari Alter Ego X sepertinya mulai cukup nyaman untuk bisa memberikan pressure. Meanwhile the bottom lane juga seorang Glue bersama Lanaya yang lagi bersama, dan di mid lane di sini Keys-nya sendirian berusaha untuk nge-clear wave supaya JH tidak bisa untuk melakukan rotasi. Emilio dia mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Keys, walaupun dari Fenrir pun mulai dilempar-lemparkan menuju ke arah Kobot, tapi seperti yang kita tahu dia cukup tebal untuk bisa nahan, walaupun Lanaya di sini menggunakan Quad Shadow-nya mencoba untuk mengajar ke arah Tara, tapi dia pulang karena minionnya juga cukup habis. Sensei Ara-Ara, what happened? Ya, memang masih nunggu kesempatan ya. Dan baik ini kita melihat setiap kali Dewa United tuh ada kesempatan. Mereka mau cari fight. Tadi bahkan di menit keempat kita melihat ya mereka menggunakan beberapa ultimate, tapi kayak nggak bisa mengamankan kill karena emang gampang loh, kayak crowd control tuh nggak cukup banyak, apalagi kalau Blue-nya nggak terlibat gitu kan. Dan sebaliknya kalau mereka tuh udah keluarin semua skill begitu dan nggak ada hasilnya, bisa langsung di counter engage oleh Alter Ego X. Hampir saya tadi ada team fight ya, dimana Razel juga hampir menumbangkan Glue, tapi Glue-nya juga tadi hampir menumbangkan Razel juga di area bottom lane, tapi kembali lagi ke permainan nggak lihat Aman, Kobot. aman. Ya, dia narik jodohnya dapat. Iya, nggak kelihatan soalnya. Nggak kelihatan ya, tapi balik lagi ke dalam permainan di mana Fenrir sepertinya need healing juga di area bottom lane karena sudah ada 2 player yang mencoba untuk menumbangkan dari seorang Glue di bottom sana. Sedikit split mencoba dikeluarkan semua damage yang datang, tapi pada akhirnya bertengger saja pada seorang Link, tapi balik lagi sudah di counter dengan Tempest of Blade. Dari sisi kita bisa melihat bahwa tadi ada yang bisa mencoba untuk membantu, tapi sayang sekali dari Fenrir need healing, sepertinya Fenrir menjadi need support. Ini karena memang gini ya, grab itu bakal bisa di cancel langsung dengan Tempest of Blade. Jadi memang dia nggak bisa sembarangan untuk bisa nge-grab seorang Link ketika Tempest of Blade itu belum digunakan. Akan tetapi memang dari Dewa United sepertinya belum terlihat mau menyerah, walaupun pressure untuk saat ini Alter Ego yang megang dan gold difference tidak begitu jauh memang dengan 2000 gold, tapi tetap di leading oleh Alter Ego X. Ini apakah masih ada chance nih untuk Dewa United bisa membalikan tempo? Kayak gimana? Momen apa yang bisa dia dapatkan oleh Dewa United untuk bisa membalikan tempo, Sensei? Kayaknya fix mereka harus semua tuh siap ya di posisi yang bagus banget. Terus mereka kalau Blue-nya bisa nyampe ke atas Cecilionnya gitu kan, dimana mereka tuh harus terpaksa mundur. Ya tim dari Alter Ego nggak terlalu bagus buat berantem sambil mundur gitu. Tapi split sudah mulai digunakan, ternyata tidak terjadi engage team fight di area mid lane karena dari Kisnya juga mananya udah mulai sedikit banget. So dia nggak bakal bisa untuk nge-burst dengan banyak skill set yang dimiliki oleh seorang Kagura. Dia mau tidak mau harus pulang, dan di arah bottom lane Lanaya pun mencoba untuk melakukan pencurian. Lanaya jangan mencuri ke outer bottom turret. Sepertinya berhasil sih langsung. Iya, dan akhirnya Lanaya pun Sun Swiper berhasil mencuri di arah bottom lane sana, tapi Monster balik lagi. Ingat, Monster menggunakan Uranus di game kali ini walaupun statistiknya 0-0-0, tapi dari tadi sudah menerima damage yang lumayan besar juga. Seperti sekarang di mana ada Fenrir Healing yang sudah menerima damage juga dari Cecilion dengan bad impact yang sangat-sangat perih, tapi Monster sudah mulai offside. Dia mencoba untuk mengganggu purple buff yang dimiliki oleh teman-teman dari Dewa United. Satu segmen close pun sudah terkonek kepada Glue, dan semuanya kembali lagi berdamai karena dari kedua belah tim tidak mau memiliki resiko yang sangat-sangat besar untuk melakukan engage ke arah depan sana. Tapi balik lagi, ini ada satu player yang agak-agak jauh ya, dimana dari Linknya sepertinya sudah mulai ada 1v1 situation melawan seorang Lanaya. Tempest of Blade pun dinyalakan dan masih bisa kabur dengan berjalan di atas dundung. Yep, tapi kalau dari itemization bagaimana di Sensei? Ya karena dari Uranusnya tuh udah tebal banget ya, dan sangat mengganggu karena ada movement speed buff dari Brute Force Breastplate, dan juga ada incara talisman, jadi itu bisa sembarangan nge-spam aja loh. Buat Cecilionnya udah ada Lightning Truncheon Clock of Destiny combo juga, jadi damage-nya udah mulai sakit, mulai agak kerasa lah, paling nggak bisa dicuekin. Dan buat Lilia dengan tambahan Ice Queens 1 dan Genius 1, sekarang nih tadi kan kita bilang kayaknya Alter Ego X kalau berantem sambil mundur nggak bisa seagresif itu kan kalau lagi maju, tapi dengan adanya Ice Queens 1 begini kiting jadi lebih gampang jauh. Dan pasti dengan Magic Resist turun, coba untuk langsung masuk dengan Transcendent Ward yang Ionic Edge juga mulai dikeluarkan. Fenrir dia menggunakan split Tempest of Blade juga digunakan. Mulai berputar-putar Greasy dalam bahaya Greco sendiri, tapi ternyata Fenrir need healing yang langsung di Ionic Edge. Di belakang sana bahkan Case langsung dihajar sama teman-teman dari Alter Ego X, dan kali ini Lord yang pertama terbuka lebar untuk Alter Ego X. Dan sedikit melanjuti untuk omongannya Sensei bahwa tadi Kolius notice bahwa cuman ada satu dominance ice, dimana dengan adanya Ruby dan juga Uranus itu kurang sih. At least mereka butuh Necklace of Uranus ataupun satu lagi dominance ice. Iya, dan dengan ada 2 player hilang dari Dewa United membuat Alter Ego X sangat-sangat open sekali untuk ngambil Lord yang ada. Bahkan purple buff pun sudah mulai disentuh-sentuh juga oleh teman-teman dari Alter Ego X.
dari Lanayanya sepertinya nggak mau fokus banget para pembuff karena balik lagi ini kondisi yang juga lagi down sekali untuk teman-teman dari Dewa United, mengingat mereka sudah ketinggalan di daerah turret, mereka sudah ketinggalan di daerah network. Berarti salah satu hal yang bisa mereka lakukan untuk kali ini, the best solution is for defensive maneuver. Tapi menurut Arashi seperti gimana? Gimana ya, mau defensive maneuver tanpa hero yang bisa clear wave dengan apa ya, dengan skill yang bisa di spam melawan Lilia dan Cecilion ya. Yeah. Berat juga sih. Baik lagi kayaknya kalau mereka mau, mereka bisa mencari cara kalau emang bisa nge-pick off ke Cecilionnya gitu dan mereka lanjutin fightnya dengan agak berantakan, sebenarnya ada kesempatan juga sih. Tapi balik lagi repot ya, gara-gara emang susah situasinya, jadi mereka harusnya bisa ngandelin movement speed dari Rafaelanya. Mungkin itu rencana dari awal, tapi karena emang rotasi dari Alter Ego tuh udah rapi banget, nggak ada kesempatan. Sebentar dulu ya, Rashi tiba-tiba sudah ada sedikit damage datang dari Yenjing Overton seorang Kagura, tapi pada akhirnya Kobot Emilio Skodamari yang langsung ditumbangkan saja. Mars pun mencoba untuk melarikan diri dari Tempest of Blade, menggunakan Tempest of Blade melarikan diri dari seorang Glue, dan pada akhirnya Lordnya tumbang dan hanya ada satu turret saja dari hasil. Apakah akan jadi dua? Enggak, ini masih bisa diamanin sama Clean. Oke. Masih cukup aman walaupun memang sedikit banget darah tersisa untuk inner bottom turret. Tapi ini dia Sanguine Claw menuju ke arah Fenrir yang gila. Sanguine Claw aja hampir 2 bar darah harus hilang dari seorang Fenrir. Tadi ini Quad Shadow juga maju ke arah depan. Masih ada Shadow Hero hanya untuk membersihkan ke arah minion, tapi ternyata connect banyak banget ke arah Ryzel. Masih ada Black Shoes yang langsung di pop up begitu saja. Tapi ini dia Monster, dia menjadi monster di lini depan karena memang regenerationnya cukup tebal dan dia bisa banget menjadi sang robot yang samsak. Tapi Mars yang sendirian apakah bakal diganggu karena Seimei Open Umbrella udah mulai di pop up. Mars mencoba untuk membalas dengan Deviant Sword, tapi sepertinya dari Case pun gak mau mengambil lebih, bahkan Botak mendapatkan space untuk dapetin top outer turret. Bottom turret pun sudah mulai di-push juga perlahan demi perlahan oleh Monster yang menggunakan Uranus. Ini adalah tank lawan tank, kembali lagi nostalgia di arah XP lane di top lane sana. Tadi JHH hampir sekali kena shadow kill dari seorang Hayabusa, tapi masih bisa menggesek-gesek hal tersebut dengan ada minion yang ada. Tapi balik lagi Monster pun sudah menerima damage yang lumayan besar juga dari teman-teman dari Dewa United. Tapi di belakang ada Mars yang tiba-tiba keluar saja dari bush. Tiba-tiba ada Sanguine Claw yang connect dan Bad Impact pun tadi berhasil menumbangkan Fenrir need healing. Di lain sisi kita bisa melihat bahwa di arah mid lane turretnya sudah mulai disentuh-sentuh oleh teman-teman dari Alter Ego X. Kiss pun tidak bisa melakukan banyak hal, tapi sudah mulai ada sedikit masukan dari Shuriken seorang Hayabusa. Dan balik lagi semuanya kembali set up, semuanya kembali lagi mencari aman agar tidak terlalu banyak minor mistake dari kedua belah tim. Sensei, kalau kita lihat ya dari Dewa United kan memang glue-nya ini bakal menjadi samsak dong. Kalau dia sering tertake dan duluan kayak gini, bahaya nggak sih buat Dewa United? Bahaya sih, karena emang kalau nggak ada frontline kan, selain juga menjadi engage tool, dia juga frontline gitu kan. Tanpa adanya seorang Glue di depan ya otomatis Link atau Ruby itu sama Uranus bisa langsung maju-maju aja loh tanpa terkendali. Jadi otomatis member yang backline pun kayak mungkin Clint yang diharapkan buat ngeluarin DPS yang tinggi di late game ya, jadi nggak bisa dengan bebas ngeluarin damage juga. Oke, Greco pun sudah menerima damage yang sangat besar sekali dari Uranus, tapi tiba-tiba ada Mars yang datang mencoba untuk tembak mengeluarkan semua play yang bisa dikeluarkan. Glue pun dikeluarkan. Tiba-tiba tadi kepada Kiss pun masih bisa flicker ke arah belakang. Tapi lihat damage-nya sangat besar sekali. 2 player dari Dewa United sudah ditumbangkan dan membuka jalan yang sangat lebar untuk teman-teman dari Alter Ego X mengambil Lord yang kedua kali ini. Ini memang agak bahaya kalau memang dari Lanaya mencoba untuk mengkontes karena memang Retribution juga masih cukup ready, tapi sepertinya nggak bakal bisa mau karena Lordnya pun berhasil untuk didapetin sama teman-teman dari Alter Ego X tanpa adanya gangguan. Dan dari item build-nya bagaimana nih Sensei? Yang penting yang diharapkan pasti Clint-nya ya, tapi Clint dengan build yang Thunder Belt jadi ada sedikit utility dan sedikit lagi tankiness ya untuk biar Clint-nya tuh nggak langsung bisa di one shot. Tapi masalahnya nih, mereka pas lawan Alter Ego damage-nya tuh bukan terus-terusan loh, kayak beneran bisa langsung ke burst kalau ke arah Clint-nya. Jadi itu sebenarnya agak berbahaya juga. Dan buat Glue-nya sih udah ada Dominance Ice seperti yang Kolius bilang, sekarang ada satu tanda kutip counter ya buat healing dari seorang Uranus. Satu juga, tapi nggak cukup gak sih? Iya, makanya cuma satu. Karena ada Ruby sama Uranus kan. Tapi karena emang mereka terlalu behind, gimana juga ya, agak repot. Sebenarnya dari Hayabusa pun dia sekarang ada Malefic Roar, jadi bisa ada damage, tapi pertanyaannya ke siapa dan cukup nggak gitu kan buat kayak nge-take down member-member yang lebih tebal dari sisi Alter Ego X gitu loh. Karena memang peran samsak dijalanin sama Monster, dan dari tadi Kobot Emilio Escobar ini benar-benar menjadi bisa dibilang yang nge-cover lini belakang dari Alter Ego X. Tapi sebentar dulu karena Lordnya udah mulai menggunakan charge-nya ke arah top lane dan di arah bottom lane pun langsung diajar dengan Tempest of Blade.
Blade ternyata hanya untuk menghindari tembakan dari si Botak. Dia masih finish point ke arah tembok. Darah Mars sudah mulai sekarat banget, tapi Botak gak mau fokus ke arah Mas. Dia lebih milih untuk habisin ke arah minion. Lord Tempo mencoba untuk masuk Sangwin, kalau gak connect karena siapa-siapa. Masih ada grab juga yang dilempar-lempar oleh seorang Fenrir. Akan tetapi base-nya dia benar-benar terbuka banget dan mulai dipukulin sama teman-teman dari Alter Ego X. Apakah Monster bakal mencoba untuk menghajar ke arah depan sana? Akan tetapi minionnya belum masuk lagi. Monster dengan Ionic Edge mencoba untuk menghambat pergerakan dari teman-teman Dewa United. Dan terlihat dari mereka mencoba untuk mundur ke arah belakang Lanayanya. Base-nya terbuka lebar. Tempest of Blade dari teman-teman Mars. Kita lihat mencoba untuk di follow up kembali dengan Sanguine Claw. Base-nya udah mulai sekarat banget. Teman-teman dari Alter Ego X take the game 2. Wow.